bahwa sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, pihaknya telah menyponsori Undang-Undang Disabilitas dan memperjuangkannya untuk lolos di DPR. Kawan muda, dalam acara debat Capres-Cawapres kelima atau Pamungkas, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan sepakat dengan pendapat calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terkait masalah pendidikan. Saat itu Anies menyinggung kesejahteraan tenaga pendidik yang sangat memprihatinkan sehingga harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Menanggapi pernyataan Anies, Prabowo mengatakan bahwa apa yang disampaikan Capres nomor urut 1 itu bagus, relevan, dan dirinya setuju dengan pernyataan tersebut. Maklum, beliau mantan Menteri Pendidikan, ujar Prabowo. Secara garis besar, ya, secara objektif, saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan, begitu. Siap, Bapak. Tapi enggak, saya sangat sependapat. Saya mau nambahkan bahwa kita harus mengaudit, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit, dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Terima kasih. Tetapi Prabowo kemudian menambahkan bahwa audit sistem pendidikan juga harus dilakukan. Kita harus mengkaji sekarang sistem pendidikan kita ini baik atau tidak, kata Prabowo. Karena banyak sekali ditemukan kebocoran dalam alokasi dana pendidikan yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Kebocoran anggaran di sektor pendidikan ini menurut Prabowo terjadi karena ulah pejabat di Indonesia sehingga harus segera diatasi. Ini menyangkut masalah mental dan budaya para pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik, lanjut Prabowo. Mengenai kebudayaan yang merupakan salah satu subtopik yang dibahas dalam acara debat Pamungkas ini, Prabowo berencana akan menyediakan dana abadi kebudayaan untuk memberikan dukungan kepada aktor-aktor budaya di segala bidang. Terima kasih. Budaya adalah sangat penting. Budaya adalah karakter bangsa. Tanpa kita membanggakan, menghormati, melestarikan budaya kita sendiri, kita hilang jati diri kita sebagai bangsa. Semua bidang harus kita bantu, kita lindungi. Kami Prabowo Gibran merencanakan ada dana abadi budaya untuk memberi dorongan, dukungan untuk semua aktor-aktor, pelaku-pelaku budaya kita di semua bidang. Prabowo menyatakan bahwa budaya akan tumbuh berkembang dalam kualitas yang responsif saat setiap individu memiliki ruang kebebasan berkreasi dan tanggung jawab sosial. Namun Prabowo menyayangkan bahwa Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan telah terdistorsi oleh birokratisasi dan komersialisasi. Padahal budaya adalah karakter bangsa. Maka jika tidak dibanggakan dan dihormati, jati diri bangsa akan hilang. Terkait pengembangan kebudayaan, Prabowo menyinggung kiprahnya dalam mengurusi pencak silat selama 37 tahun. Budaya kita sebagai contoh pencak silat bela diri, warisan nenek moyang kita. Saya sendiri sudah 37 tahun mengurusi pencak silat. Belum lagi budaya-budaya lain. Pencak silat adalah hasil kebudayaan asli Indonesia yang sudah dikenal di mancanegara. Di bidang kebudayaan dan bidang-bidang lainnya menurut Prabowo, pemerintah harus di depan
bukan hanya berfungsi sebagai regulator. Salah satu contohnya, pemerintah harus turun tangan membangun istana-istana kerajaan yang sudah rusak sebagai warisan sejarah. Pemerintah harus tidak ragu-ragu dan pemerintah harus berani untuk juga turun tangan, menjaga situs-situs, membantu museum-museum, membantu istana-istana sultan-sultan kita yang banyak sudah mau roboh. Ini harus kita bantu. Ini warisan budaya, warisan sejarah kita. Hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Tapi saya bisa menerima, saya juga setuju itu. Kalau saya jadi presiden, saya memikirkan Kementerian Kebudayaan. Ya. Kalau ide yang baik dari manapun saya bisa terima dan saya dukung. Terima kasih. Oke. Masalah lainnya yang dibahas dalam acara debat Capres-Cawapres terakhir ini adalah soal inklusi atau kesetaraan. Berkaitan dengan hal itu, dalam salah satu sesi tanya jawab, Capres Anies Baswedan mengajukan pertanyaan kepada Capres Prabowo Subianto mengenai kekurangan pemerintah saat ini dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Menanggapi pertanyaan ini, Prabowo mengatakan, perempuan berperan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, Prabowo akan fokus membantu peningkatan gizi ibu hamil. Dari sisi pendidikan, kaum perempuan harus diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki. Prabowo memberikan contoh kesetaraan perempuan di bidang pendidikan yang sudah dirintisnya di Universitas Pertahanan. Ya, kita benar-benar melihat bahwa peranan perempuan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, dan karena itu fokus saya adalah tadi ya membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Kedua, fokus kepada pendidikan. Saya ingin membangun sekolah-sekolah unggul terpadu di tiap kabupaten, di mana kaum perempuan harus diberi suatu kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, dan ini sudah saya rintis di Universitas Pertahanan, di program-program S1 yang kita buka di 10 prodi di bidang Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Ternyata proporsi perempuan sangat besar. Juga di Politeknik Vokasi di Atambua yang kita buka, justru perempuan lebih besar dari laki-laki. Di program-program S1 bidang Science, Teknologi, Engineering, dan Matematika, dari 10 prodi atau program studi, sebagian besar diantaranya diisi oleh perempuan. Begitu pula di Politeknik Vokasi di Atambua, NTT, yang baru saja diresmikan, jumlah mahasiswa perempuan atau mahasiswi lebih banyak dari jumlah mahasiswa laki-laki. Sementara di bidang politik, menurut Prabowo, kaum perempuan sudah mengambil peran yang sangat menonjol. Dan saya akan mendorong peran itu di pemerintahan yang saya pimpin jika saya terpilih, ujar Prabowo. Jadi saya kira upaya-upaya untuk kesetaraan gender sangat penting. Juga di bidang politik kita melihat kaum perempuan sudah sangat mengambil peran yang sangat menonjol, dan saya akan mendorong peranan itu di pemerintah yang saya pimpin kalau saya dipilih. Terima kasih. Waktunya habis. Mengenai para penyandang disabilitas, Capres Prabowo Subianto mengatakan bahwa negara harus berpihak kepada para penyandang disabilitas untuk meningkatkan inklusivitas atau kesetaraan di Indonesia. Pemerintah harus lebih proaktif untuk berinvestasi pada sekolah-sekolah khusus penyandang disabilitas serta mengembangkan teknologi untuk kehidupan mereka. Ia bersyukur bahwa saat ini sudah banyak terobosan di bidang teknologi untuk membantu kaum disabilitas.
Prabowo mengungkapkan bahwa sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, pihaknya telah menyponsori Undang-Undang Disabilitas dan memperjuangkannya untuk lolos di DPR. Baik, masalah ini adalah sangat penting dan saya sendiri sudah sejak awal berjuang di bidang politik sebagai Ketua Umum Gerindra. Kami yang mensponsori Undang-Undang Disabilitas. Kami termasuk yang mendorong itu lolos di DPR. Jadi kami juga berkomitmen bahwa kita harus memberi pendidikan khusus untuk mereka, membantu. Saya juga sering mengirim tim-tim olahraga untuk Olimpiade Disabilitas, sepak bola disabilitas dan sebagainya. Tapi intinya adalah benar bahwa kita harus lebih berpihak kepada mereka dan kita berkomitmen untuk juga nanti merekrut mereka ini di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan di pemerintahan dan juga di komunitas pertahanan. Pernyataan Prabowo tentang disabilitas ini merupakan jawaban atas pertanyaan panelis tentang komitmen Capres dan Cawapres yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 dalam penyediaan data penyandang disabilitas. Sebagaimana kita ketahui, debat Capres-Cawapres pamungkas yang diselenggarakan KPU mengedepankan tema pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, kebudayaan, teknologi informasi, dan inklusi. Masalah kesetaraan perempuan dan penyandang disabilitas merupakan bagian dari subtopik inklusi atau kesetaraan. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.